Kalau dia ditawari, apakah kamu ingin sembuh? Ingin sembuh. Sekarang apa nanti? Sekarang langsung. Gitu. Nurani mengatakan itu. Tetapi takdir berkata lain. Nah, kemudian kita simpulkan bahwa dia adalah bagian dari ayat-ayat kekuasaan Allah. Makanya kita belum tentu lebih baik dari mereka. Cukuplah dia sebagai hamba Tuhan yang sebagai ayat untuk orang yang sehat. Supaya dibaca. Supaya dia bisa berpikir. Supaya mereka mampu menumbuhkan setelah berpikir menjadi hamba Tuhan yang bersyukur dan bersabar. Mungkin itu. Sabar ngalah nrimo suku nak sogeh lumo. Saya ngambil misal satu orang. Kemudian saya coba bacakan ayat Al-Quran. Setelah saya bacakan muncul satu energi dan kemudian ada kekuatan negatif lain yang mistis yang bersifat negatif di situ atau sesuatu emosi yang bersifat sugesti negatif. Kemudian benturan. Nah, setelah itu muncul keanehan objek itu. Mungkin jatuh, mungkin seperti kayak orang sedang kesurupan. Di situ. Lah pada saat kesurupan itu kan sebenarnya benturan dua energi, positif dan negatif. Nah, di situ disimpulkan oleh banyak orang dan awang kampung ngarani ya kesurupan, kelebon setan gitu. Lah mungkin kalau orang-orang ahli rasional yang dicoba diobservasi, diteliti, itu benturan dua kekuatan yang kemudian percikannya itu menjadi penggerak seluruh organ tubuh itu. Nah, di situ. Nah, kemudian didukung oleh latar belakang verbal, latar belakang etik. Nah, biasanya ngomongnya kasar, gitu. Nah, biasanya etik pesantren, ngomongnya wali-wali, nah itu, pada dasarnya itu. Jadi, itu juga latar belakang itu mendukung bagian daripada dampak hikmah itu sendiri pada saat proses. Ya, tujuan daripada itu ada agar positif selalu wakul ja'al haq wa zakul batil innal batila kana zahuqa. Jadi tetap yang batil kita yakini hancur, ya, yang benar tetap. Antara positif dengan negatif benturan, kita tetap yakin yang positif itu yang benar. Katakanlah Muhammad, ketika datang kebenaran, wazahul batil, niscaya hancurlah kebatilan. Innal batila kana. Jadi ada 4 pendekatan ini semua harus kerjasama, Ibu. Jadi seperti ini contoh. Secara biologis kita mungkin tempatnya, ruangnya bisa dibilang kurang sehat atau cukup sehat, itu kan biologis, Ibu. Untuk bisa keluar keringat, tak keluar keringat, ya itu secara sosiologis saya butuh jenengan butuh saya, mereka butuh kita butuh mereka. Secara psikologis masing-masing membawa rasa, ada toleransi, hormat menghormati, ada empati di antara kita yang tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu hal pasti yang positif. Ada spiritual karena memang kita selalu dalam keluar masuknya napas kalau kita sebagai orang yang beriman atau percaya, hendaknya terus mengingat Tuhan. Kiaman, berdiri, wakudan, duduk seperti ini, wa ala junubihim, meski kau tidur, terus hendak berzikir kepada Allah. Itu ajaran aslinya seperti itu. Jadi ada cara-cara tertentu untuk memposisikan kita sebagai orang yang selalu tidak mudah melepas ingatan kepada Allah. Itu ada prosesinya dan itu akan menjadi kekuatan dimensi tersendiri. Pada saat kita bersosialisasi dalam hidup di dunia ini, berinteraksi, terintegrasi di dalam sosial. Jadi maka kayak ada namanya kiai-kiai yang karismatik itu kan semuanya. Dan itu tidak mudah. Ya, ilmu hikmah itu di situ. Ada percampuran antara biologis, sosiologis, psikologis, dan kemudian ada spiritual itu.
Dan itu menjadi satu kekuatan besar namanya hikmah. Maka secara istilah bahwa ilmu hikmah adalah melakukan sesuatu yang dipercaya dan diyakini dan dianggap itu sakral, lalu diulang-ulang dan kemudian menjadi menjadi satu energi atau kekuatan, baik melalui riyadhah, melalui puasa, melalui macam-macam. Jadi ada prosesi, baru terposisi ilmu hikmah itu. Ada prosesi, ada posisi. Prosesi ada satu usaha, posisi adalah mendapatkan setelah. Ibu kan observasi untuk kepentingan disertasi, ya. Nah mungkin ibu nanti konklusinya seperti apa kan aku juga tidak ngerti. Saya yakin mungkin akan menjadi unik pada saat ibu bisa menerangkan bahwa alam sadar ini di tengah-tengah ada alam tidak sadar, dan alam tidak sadar di antara dua kesadaran, ya. Nah, disitulah sirkulasinya yang harus diolah agar manusia menjadi cerdas, gitu. Karena akal itu maknanya bolak-balik, sedangkan pikiran manusia lebih kepada cenderung protes. Hati nurani sebagai penengah, fitrahnya seperti itu. Hey boss. Kalau terapi ruqyah dari Pak Yai sendiri itu saya dapatkan waktu saya sehari baru di sini sudah diruqyah. Saya sudah mendapatkan Sako kan? Nggih. Sebelum sakau pun saya sudah diruqyah sebenarnya. Jadi akhirnya di dalam hati kecil saya tanpa sadar kayak ada sugesti untuk benar-benar ingin sebenarnya menyelesaikan masalah dengan masalah itu nggak benar. Kayak saya kan latar belakangnya mungkin memakai obat-obatan itu karena ada masalah di hidup saya. Tapi saya hanya menyelesaikan masalah dengan masalah. Akhirnya saya dapat sugesti dari Pak Kiai yang dikirim ke hipnoterapi 0.0 itu untuk membuat saya bisa berpikir lah, terbuka mata hatinya supaya lebih mempunyai mungkin rasa dengan sesama lah. Akhirnya saya bisa lebih baik untuk berpikir, kayak misalkan saya dulu orangnya emosian mungkin, tapi setelah diruqyah dan ditanamkan sugesti-sugesti yang positif, saya lebih sabar dan mengalah orangnya. Maksudnya saya melihat perubahan di satu tempat pun saya hanya diam dan hanya mengamati saja. Maksudnya setiap orang pun punya haknya tertentu. Saya nggak berhak nabrak-nabrak kayak gitu. Kalau dulu kan saya mungkin membuat kecewa orang tua, membuat kecewa orang yang sayang sama saya. Sekarang saya lebih kayak mau gimana pun orang tua saya, mau sekasar-kasar orang tua saya, itu wujud sayang ke saya. Itu akhirnya yang saya dapat ditanamkan oleh Pak Yai setiap hari dari ruqyah, nasihat maupun seperti bincang-bincang biasa. Kalau orang tua marah ya diam dan doakan saja, tidak boleh melawan. Kalau saya lebih dapat itu, karena mungkin saya sadarnya kayak Pak Yai mengajarkan bahwa manusia itu hidup bersosial berbarengan. Kalau kita hanya emosi terus juga nggak jadi bersosial, akhirnya ya cuma hanya sabar, ngalah dan nerima gitu. Kalau saya lebih. Assalamualaikum Mbak Yai, ini saya dari mahasiswa S3 untuk prodi Islamic Studies dari UIN Walisono, yang kebetulan saya adalah tugas belajar dari Kementerian Agama. Saya dari lembaga saya mengajar sebenarnya adalah YIM Kudus. Saya mengampu mata kuliah psikologi. Saya berada di bawah di naungan Fakultas Dakwah untuk prodi bimbingan konseling Islam. Disertasi saya adalah terkait bagaimana pola penanganan pasien pasca psikosis. Jadi yang saya awali begini, latar belakang dari penelitian saya itu kan karena sebenarnya menjadi permasalahan dari dibalik dinamika permasalahan kesehatan mental itu adalah terkait penanganan pasien pasca psikosisnya. Kalau psikosisnya sudah jelas. Nah, sering karena ada RSJ, ada panti-panti rehabilitasi. Cuman yang sering kurang terpikirkan adalah bagaimana kemudian kelanjutan dari mereka-mereka saudara-saudara kita yang
sudah dinyatakan pulih dan siap untuk pulang. Nah, itu kadang-kadang kurang terperhatikan. Beberapa artikel jurnal dan banyak sekali berita-berita di luar sana yang menjelaskan bagaimana sulitnya teman-teman saudara-saudara kita yang sudah pernah mengidap penyakit jiwa untuk diterima kembali di masyarakat. Akhirnya ada stigmatisasi, ya kan? Kemudian kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan yang dia terima sebagai perlakuan dari masyarakat, keluarga, itu kemudian membuat mereka untuk kembali sebagai pasien lagi, memperburuk kondisi kesehatannya kan. Akhirnya lagi-lagi dia harus balik lagi ke panti rehab jiwa, kembali ke MSC. Maka di sini kemudian saya ingin meneliti bagaimana sebenarnya penanganan pasien pasca psikosis di sini. Kenapa saya memilih panti rehab sosial Mangunantul Mubarok? Karena saya melihat di sini dari beberapa konten YouTube, termasuk juga dari informasi yang saya terima di sini itu menggunakan penanganannya menggunakan pendekatan agama dengan berbasis pesantren gitu. Nah, ternyata ada beberapa yang membuktikan bahwasannya pendekatan agama itu bisa memberikan kualitas pemulihan yang cukup signifikan begitu. Nah, mungkin Pak Yai bisa menjelaskan kepada saya metode-metode apa yang mungkin dikembangkan oleh Pak Yai yang siapa tahu itu menjadi inovasi dari penulisan saya, Pak Yai. Monggo Pak Yai. Bismillahi wa billahi wa minallah wa ilallah wa alallah wa billah wa la hawla wa la quwata illa billah. Untuk menjawab dari sebuah pertanyaan, sarangkum berarti ada 2 pertanyaan, Ibu nggih. Yang satu pasca psikotik, artinya setelah diobatkan kemudian sembuh dan kemudian pulang kembali ke lingkungan. Di lingkungan itu rupanya muncul masalah dan kemudian yang sering dia kembali sakit lagi. Rata-rata memang begitu, Ibu. Terus yang kedua, di rehabilitasi PRS Mangunantul Mubarok ada namanya terapi pendekatan spiritual, Bu ya. Nah, spiritual itu diantaranya adalah ada ruqyah dan kemudian berkembang menjadi pendekatan lewat ini hipnoterapi sampai kepada 0.0. Nah, yang pertama dulu. Memang di PRS Mangunantul Mubarok ini selalu menggunakan beberapa pendekatan dan itu relatif situasi kondisi. Situasinya mental pasien sejauh mana setelah terukur, pertama diukur dari sifatnya, terus kemudian mentalnya, terus kemudian verbalnya, terus kemudian verbal yang melahirkan dari sebuah konklusi bahwa itu benar-benar tingkat tinggi sakitnya. Itu. Jadi terus konektivitasnya, terus komunikatifnya kalau verbal itu kan. Nah, itu kita baru bisa menyimpulkan bahwa harus apa pendekatannya. Tapi kalau pendekatan secara umum, pendekatan biologis itu sudah pasti, Ibu, karena memang biologis itu adalah pendukung dari psikologisnya. Kalau biologisnya sehat, maka psikologisnya insya Allah mudah untuk proses untuk mengangkat itu pendukungnya. Terus kemudian pendekatan secara psikologis, artinya kita harus minimal masuk dalam murasahah. Murasahah itu tenggelam fi anfusikum, dalam jiwa mereka. Jadi kita coba menjadi mereka. Makanya sering itu saya sampaikan bahwa itu ada namanya pendekatan sistem stimulasi. Jadi satu jiwa dengan jiwa yang lain, antara sehat dengan yang tidak sehat, diharapkan kolaborasi itu mampu menstimulan, merangsang. Setelah terangsang, kemudian akan terpengaruh. Setelah terpengaruh, kemudian akan mampu mengangkat jiwa yang tidak sehat, terpengaruh menjadi sehat. Salah satu contoh seperti sistem pendekatan aktivitas terapi kelompok. Aktivitas terapi kelompok itu bisa didapatkan 3 pendekatan. Secara gerak, mungkin senam atau apa, biologisnya sudah dapat.
Dan itu detoksifikasinya, oke lah, toksinnya keluar bersama, gerakan itu keluar keringat. Yang kedua, pendekatan sosialnya dapat. Jadi masing-masing saling membutuhkan dan kolaborasi antara satu dengan yang lain itu terasa nikmat. Karena terhibur, apalagi ini anak-anak yang di sini dari mahasiswa yang rencana S1 itu sambil dikasih musik itu mereka terhibur sekali. Jadi secara psikologi pun dapat. Artinya apa ya, terangkat secara emosional, dia akan senang, yang semula diam, halusinasi, kemudian saat itu akan cair. Ya. Jadi ada biologisnya dapat, sosiologisnya dapat, psikologisnya dapat. Artinya satu dengan yang lain saling membutuhkan, mampu melahirkan secara psikologi, emosinya muncul, rasa senangnya bisa didapatkan. Dan memorinya mampu mengingat kembali, mungkin saat sekolah, mungkin saat apa itu Ibu. Jadi banyak terapi sebenarnya tidak terhitung, relatif keadaan dan situasi, sikon itu, situasi dan kondisi, baik secara personal maupun secara kolektif, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Nah, untuk itu beberapa pendekatan, 3 pendekatan ini yang biasa dominan di sini, yaitu biologis, sosiologis, dan psikologis. Ya, yang selanjutnya adalah pendekatan yang kata Ibu itu pendekatan agama. Oke, agama di sini memang menjadi basis karena memang kami dari pesantren, maka basisnya adalah pondok pesantren. Oleh karena itu, segala sesuatu selalu tendensius ke itu, ke masalah agama. Referensinya selalu berdasarkan pada agama juga. Nah, kita kebetulan kita beragama Islam, maka pondok pesantren. Nah, terus ada namanya doa. Doa itu kan bagian dari spiritual, Ibu. Maka bisa dibilang pendekatan spiritual. Nah, itu bahasa kremitasnya mungkin seperti itu. Untuk pendekatan spiritual banyak sekali Ibu sebenarnya. Kalau habis maghrib ini selalu diadakan zikir bersama. Kompak gitu. Baik yang sakit jiwa maupun yang terdampak narkoba. Dari mulai habis sholat maghrib, kemudian zikir muwadzobah itu yang istiqomah itu, habis sholat itu. Baru diadakan zikir bersama-sama. Zikir itu namanya zikrul manakib. Itu sampai isya. Dilanjutkan sholat isya, habis itu nanti selesai. Dan itu sebagian dari pendekatan spiritual yang bersifat kolektivitas. Oke. Bisa. Dan itu di sini berlaku dua Ibu. Termasuk kita juga butuh seperti itu, maka di masyarakat juga ada seperti nanti malam habis isya itu juga di masyarakat aja namanya zikrul manakib di rumah sana. Ada 2 pelayanan. Ya, jadi kita juga melayani secara internal di PRS Maunatul Mubarok terhadap klien kita. Terus kita juga melayani masyarakat secara umum. Karena pada dasarnya setiap manusia itu butuh senang. Dan rasa senang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Secara materi cukup tidak menjamin. Akan tetapi dibutuhkan keseimbangan antara material dan spiritual. Gitu? Nah, karena itu terbukti untuk kita maupun bersifat negara kita ini kan dulu juga yang sangat membantu juga karena faktor itu, spiritualnya yang dominan gitu. Terus sekarang mengenai tentang ini pendekatan spiritual yang berbentuk ruqyah itu. Ruqyah. Ruqyah itu sebenarnya juga doa kan? Ya, apakah itu andalan atau tidak, tapi yang jelas kalau ruqyah itu kan sunnah. Cara sistem Rasulullah yang diajarkan itu ruqyah. Termasuk bagian dari Tibun Nabawi, sistem pengobatan Rasulullah yang direkom ke umat-umatnya. Nah, makanya kalau untuk pengembangan, selama pengembangan sebagai modifikasi tidak melanggar aturan ruqyah, ya tidak ada masalah. Selama bid'ahnya itu bid'ah hasanah itu. Nah, seperti kita ruqyah kemudian sambil dimodifikasi dengan hipnoterapi. Nah, itu.
Nah, jadi kita ruqyah, kalau ruqyah itu lebih membacakan doa lewat ayat-ayat Al-Quran, kita yakini, atau lewat doa yang ada di dalam Al-Quran seperti yang direkom oleh Rasulullah, ada di dalam satu hadisnya. Seperti kita meyakini kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, itu akan lahir satu kekuatan yang besar, karena Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri adalah hikmah dari kumpulan 104 kitab, bahkan kitab yang tidak terhitung. Dari 4 sampai 1 kitab, sampai 1 surat, sampai 1 ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu, pertama harus yakin dulu. Kalau tidak yakin, berarti tidak percaya. Kalau tidak percaya, tidak yakin, tidak akan pernah ada konektivitas. Tidak akan ada efeknya. Tidak ada strumnya itu. Ya tentu seperti itu. Makanya selalu pendekatan spiritual yang pertama itu adalah masalah iman, belief, iman atau faith. Oke. Percaya, yakin, itu yang tidak mudah. Makanya setiap orang yang meski dia secara logika dan angka pandai, belum tentu dia mampu mengangkat itu, iman itu. Ya. Hak itu kan berarti nyata, realita. Ainu itu kan mata. Artinya yang dimaksud kita melihat langsung. Jadi kalau sudah hakul yakin, meski tidak logis, tidak rasional, ya pertanyaannya akan muncul. Realita dengan logika atau dengan rasional, yang harus tunduk yang mana? Kalau langit tanpa tiang, realita kan? Logika percaya enggak percaya? Apakah dia tidak mau tunduk? Tunduk kan? Tunduk. Sistem dalam tubuh kita semua bersifat otomatis. Gitu? Bersifat otomatis. Definisi otomatis itu tidak ada pemicunya. Iya kan? Apakah mata berkedip diatur? Gitu? Bola mata bergerak ke kanan dan ke kiri? Apakah itu kita rencanakan? Bibir bergerak sendiri sesuai keinginan kita? Di situ otomatis. Maka selalu logika terbatas. Rasionalitas kita juga terbatas. Untuk itu agama selalu menggarisbawahi bahwa logika dan angka hanya sarana untuk menjadi orang yang beriman agar mempercayai Tuhan. Hanya sarana. Sedangkan sarana itu kan alat. Alat kan tidak cuma satu. Di antaranya ada batin, namanya hati. Rasa, ada pancarasa. Nah, di situ kemudian berkembang menjadi kita mencoba memahami secara rasional, dan kita coba rasionalkan. Ketika pasien itu kita berikan satu ruqyah dulu, kemudian kita coba posisikan, kita masukkan satu sesuai keyakinan kita, lalu dia mendengarkan, kemudian terpengaruh. Setelah terpengaruh kemudian muncul energi. Energi itulah yang akan membuat dia menjadi taat dan setia di dalam dimensinya. Nah, itu ada kombinasi antara spiritual dan hipnoterapi. Makanya hipnoterapi itu hanya modifikasi dari spiritual. Yang esensi adalah spiritualnya. Nah, itu hanya satu taktik saja agar supaya dia benar-benar masuk dalam dimensi bawah sadar. Hipno itu. Nah, di dalam bawah sadar itu, namanya saja bawah sadar kan berarti tidak sadar. Gitu? Nah, di dalam bawah sadar itu ternyata nama tidak sadar itu dimensinya sendiri. Kata lain dari dimensi lain. Nah, disitulah ada satu kekuatan besar yang melebihi dari orang sadar. Mampu mengangkat yang selama ini tidak terangkat. Bahkan sudah diobatkan kemana-mana. Terutama mengangkat kesadaran.
kesadaran yang selama ini tidak ditemukan. Karena terhalang oleh hijab yang ada pada ketidaksadaran itu. Berarti di bawah alam sadar. Jadi urut-urutannya kita coba masukkan satu ruqyah, kemudian menjadi satu kekuatan, kemudian mampu membawa dirinya masuk dalam satu dimensi ruqyah itu, kemudian kita masukkan hipno. Nah, setelah itu kemudian masuk di bawah alam sadar. Nah, di bawah alam sadar itulah ada definisi namanya dimensi yang paling dalam. Jadi rasihatul kolbi, tancapan hati yang paling dalam. Murni kalau dia bicara istilahnya begitu. Masih putih bersih. Jadi kalau kita coba mau mengambil itu ya paling mendasar itu dimensi yang memang kayak orang saat ada di dalam kandungan. Lahir saja kan semua tidak berfungsi. Tapi kita sebagai orang yang percaya di dalam kandungan diajak bicara. Buktinya ada satu hadisnya, bacakan ini, ayat ini, ayat ini. Nah, disitulah dimensi. Sama. Nah, dan itu juga bersifat spekulasi, namanya saja usaha dan ikhtiar. Tapi alhamdulillah kita selama ini juga bisa berhasil. Itu dimensi, ada dimensi. Ada. Di kesadaran dimensi itu yang kita memang satu-satunya yang baru kita dapatkan, karena pada posisi itu kalau kita bicara kemudian sugestinya akan muncul, kemudian kita angkat ke permukaan lalu kita rubah. Seperti pada posisi dia sedang benar-benar tidak sadar, kemudian kita masukkan sugesti yang positif. Seperti kamu harus betul-betul menyadari bahwa apa yang kau lakukan selama ini tidak benar. Kau harus buka lembaran baru, ya, seperti itu. Nah, di situ nanti yang menancap yang itu, terus yang lama-lama dari sedikit demi sedikit nanti bisa hilang. Nah, itu kalau untuk memasukkan itu pada posisi dia sedang pada nol, nah, kita kayak semacam orang ceramah gitu. Tapi yang ngomong itu harus dua-duanya, dari sini juga dari mulut itu. Mulut itu pengantar. Mulut itu pengantar. Nah, nanti disitulah poin yang kita anggap kalau diobservasi itu kayaknya baru di sini. Itu poin itu. Kalau alam sadar, alam bawah sadar kan sudah semuanya memahami. Nah, ini enggak. Di bawah alam sadar itu ada lagi dimensi kesadaran. Dan dimensi kesadaran itu di bawah hijab alam ketidaksadaran. Nah, saya contohkan seperti bayi yang semuanya, yang masih ada di dalam kandungan sekitar umur 4 bulanan. Ya, di situ ditiupkan ruh. Okay. Ya, jadi ruh itu maknanya hidup. Karena orang tidak ada ruhnya itu tidak bisa hidup. Lah, fayan fakhufiruh, kemudian Allah tiupkan ruh itu. Setelah awalnya nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian mudghah. Setelah mudghah itu kan 40 hari 40 hari. Berarti kalau 40 hari kali 3 kan berarti 120 hari. Berarti berapa? 4 bulan kan? 4 bulan manusia mulai bergerak. Nah, di situ dimensi yang sebenarnya fitrah. Dimensi fitrah, putih, dimensi putih, dimensi putih. Dia belum bisa ngapa-ngapain, bahkan sampai lahir pun semua perangkat yang diberikan oleh Allah belum berfungsi. Mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, mulut tidak bisa bicara, tangan belum bisa memegang, kaki belum bisa berjalan. Nah, di situ Ibu, maka kalau kita memahami mengenai tentang dimensi yang paling fitrah ini, yang paling bawah ini, seperti lagi ada kekuatan semacam kayak transfermen plus kekuatan. Jadi kalau kita mengirim satu sugesti itu kekuatannya plus. Nah, sedangkan di bawah alam sadar dimensi kesadarannya sendiri, berarti dimensi fitrah itu min. Maka kita coba
sambungkan, nanti istilahnya kalau listrik itu lampunya hidup. Nah, kalau kita tanpa lakukan itu, namanya pakai ground. Jadi plusnya itu lewat bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Ya, nasihat baik secara personal maupun secara bersama, atau kita coba diajak berpikir secara logis bahwa perbuatanmu itu tidak logis sedangkan keinginanmu seperti ini, jadi itu bertolak belakang antara cita-citamu dengan apa yang kau lakukan. Kemudian dia mulai berpikir, itu namanya mau'idah. Kalau bil hikmah, jadi kita harus ada namanya psikologi, apa yang kita sampaikan meski menyampaikannya dengan gaya yang bijaksana, dengan bahasa yang bijaksana. Maka kata hikmah itu artinya bijaksana. Nah, itulah Ibu, maka ada di dalam agama namanya mistisisme. Apa? Sesuatu yang tidak tampak tapi nyata. Nyata terasa itu loh. Namanya mistisisme. Nah, pada saat itu kita harus yakin benar bahwa solusinya adalah mempercayai bahwa Allah itu ada dan Al-Quran itu kalamnya. Terus kemudian mempercayai bahwa kalam Allah itu adalah obat dan rahmat. Sugesti harus jalan itu. Nah, makanya langsung disampaikan juga seperti ayatnya dalam surat Al-Isra mungkin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kami turunkan Al-Qur'an adalah sebagai obat dan rahmat bagi orang yang percaya, tapi bagi orang yang percaya. Kalau tidak percaya, namanya tidak percaya ya berarti main plusnya hilang. Tidak nyambung. Nah, tetapi maka bahasa lanjutannya wala yazidudz zalimina illa khosara. Kalau tidak percaya, ya sudah keadaannya seperti ada, tidak akan pernah berubah karena kerugiannya nyata. Gitu? Lah, itu makanya Ibu, kita hanya tendensi terus referensi terus pegangannya hanya kitabullah wa sunnah Rasulillah. Jadi kita meyakini wa intamasaktum bihima, jikalau kita berpegang teguh keduanya lantadillu abada, jiwa tidak akan sesat selamanya. Hadis itu ya. Jadi dasar bagi jiwa yang beriman, gitu? Jiwa yang beriman. Jadi keduanya ini, dan kita terus sampai mati menginginkan jiwa kita itu menjadi jiwa yang penuh rasa kasih, dan kasih itu dari Allah. Rasa cinta dan cinta itu dari Allah. Maka ada rahmatan lil alam. Supaya Muslim sebagai orang Islam kita benar-benar jiwanya itu selamat dunia dan akhirat. Kalau memang sudah tidak lagi diusahakan belum kunjung sembuh, lah sudah pasrah aja kepada Allah. Sedangkan manusia kan hanya alaikum bil wasilah wa 'alallahi bil mu'ayyad. Manusia hanya sekedar berusaha, ikhtiar, kreatif, aktif, positif, gitu. Allah lah yang menentukannya. Gitu? Allah yang menentukannya. Lalu ada muncul kata-kata bahwa kita belum tentu baik daripada mereka yang katanya sakit. Sedangkan kita merasa seperti itu pun kita tidak mau jadi mereka. Gitu? Karena mereka ini termasuk sudah diusahakan. Mereka juga tidak minta. Gitu? Kalau dia ditawari, apakah kamu ingin sembuh? Ingin sembuh. Sekarang apa nanti? Sekarang langsung. Gitu? Gitu? Nurani mengatakan itu. Tetapi takdir berkata lain. Nah, kemudian kita simpulkan bahwa dia adalah bagian dari ayat-ayat kekuasaan Allah. Makanya kita belum tentu lebih baik dari mereka. Cukuplah dia sebagai hamba Tuhan yang sebagai ayat untuk orang yang sehat. Supaya dibaca, supaya dilihat, supaya dia bisa berpikir, supaya mereka mampu menumbuhkan setelah berpikir menjadi hamba Tuhan yang bersyukur dan bersabar. Mungkin itu.
sabar ngalah nrimo sukul tak sogeh lumo. Itu Ibu nggih. Ya, hikmah itu definisinya ada dua Ibu, nyuwun sewu. Ada terminologi, istilah, ada etimologi, ada logawi. Kalau secara bahasa, logawi atau etimologi artinya bijaksana. Nggih. Tapi secara terminologi atau istilahan itu bisa diartikan dalam bentuk pengetahuan yang berkaitan mistisisme, faham yang abstrak, bersifat abstraksional. Jadi itu sulit kalau orang tidak mempercayai atas dasar dulu. Pertama percaya dulu, terus kemudian prosesi melakukan, dan itu pun atas dasar kepercayaan itu meningkatkan sebuah keyakinan, baru muncul solusi, baru konklusi. Gitu? Contoh, saya ngambil misal satu orang, kemudian saya coba bacakan ayat Al-Quran. Setelah saya bacakan muncul satu energi, dan kemudian ada kekuatan negatif lain yang mistis yang bersifat negatif di situ, atau sesuatu emosi yang bersifat sugesti negatif, kemudian bentrok atau benturan. Setelah itu muncul keanehan objek itu, mungkin jatuh, mungkin seperti kayak orang sedang kesurupan. Di situ. Lah pada saat kesurupan itu kan sebenarnya benturan dua energi, positif dan negatif. Nah, di situ disimpulkan oleh banyak orang, dan wong kampung ngarani ya kesurupan, kelebon setan gitu. Lah mungkin kalau orang-orang ahli rasional yang dicoba diobservasi, diteliti, itu benturan dua kekuatan yang kemudian percikannya itu menjadi penggerak seluruh organ tubuh itu. Nah, di situ. Lah, kemudian didukung oleh latar belakang verbal, latar belakang etik. Nah, biasanya ngomongnya kasar, kasar, gitu. Nah, saya biasanya etik pesantren, ngomongnya wali-wali, nah itu, pada dasarnya itu. Jadi, itu juga latar belakang itu mendukung bagian daripada dampak hikmah itu sendiri pada saat proses. Nah, tujuan daripada itu ada agar positif selalu wakul ja'al haq wa yakul batil innal batila kana zahuqa. Jadi tetap yang batil kita yakini hancur, ya, yang benar tetap. Antara positif dengan negatif benturan, kita tetap yakin yang positif itu yang benar. Katakanlah Muhammad, ketika datang kebenaran, wajahul batil, niscaya hancurlah kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Jadi ada 4 pendekatan ini semua harus kerjasama, Ibu. Jadi seperti ini contoh. Secara biologis kita mungkin tempatnya, ruangnya bisa dibilang kurang sehat atau cukup sehat, itu kan biologis, Ibu. Untuk bisa keluar keringat, tak keluar keringat, ya itu. Itu secara sosiologis saya butuh jenengan, jenengan butuh saya. Mereka butuh kita, kita butuh mereka. Secara psikologis masing-masing membawa rasa. Ada toleransi, hormat menghormati, ada empati di antara kita yang tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu hal pasti yang positif. Ada spiritual karena memang kita selalu dalam keluar masuknya napas kalau kita sebagai orang yang beriman atau percaya, hendaknya terus mengingat Tuhan. Kiaman, berdiri, wakudan, duduk seperti ini, wa ala junubihim, meski kau tidur, terus hendak berzikir kepada Allah. Itu ajaran aslinya seperti itu. Jadi ada cara-cara tertentu untuk memposisikan kita sebagai orang yang selalu tidak mudah melepas ingatan kepada Allah. Itu ada prosesinya, dan itu akan menjadi kekuatan dimensi tersendiri. Pada saat kita bersosialisasi dalam hidup di dunia ini,
berinteraksi, terintegrasi di dalam sosial. Jadi maka kayak ada namanya kiai-kiai yang karismatik itu kan semuanya. Dan itu tidak mudah. Ya, ilmu hikmah itu di situ. Ada percampuran antara biologis, sosiologis, psikologis, dan kemudian ada namanya spiritual itu. Dan itu menjadi satu kekuatan besar namanya hikmah. Maka secara istilah bahwa ilmu hikmah adalah melakukan sesuatu yang dipercaya dan diyakini dan dianggap itu sakral, lalu diulang-ulang dan kemudian menjadi menjadi satu energi atau kekuatan, baik melalui riyadhah, melalui puasa, melalui macam-macam. Jadi ada prosesi, baru terposisi ilmu hikmah itu. Ada prosesi, ada posisi. Prosesi adalah satu usaha, posisi adalah mendapatkan setelah diusahakannya. Kalau sudah terposisi, itu artinya sampai mati orang itu akan baik, seperti bimbingan ilmu hikmah. Ya seperti itu Ibu, makanya. Nah, terus kemudian untuk rasionalitasnya, ya benturan antara min dan plus itu kayak listrik itu semua. Rasionalitasnya, tapi hanya orang yang merasakannya saja. Tahu itu. Nah, terus apa ya dasar daripada dimensi yang paling bawah tadi itu, fitrah itu? Sebenarnya ya kalau saya ya itu tadi, ada bahwa manusia diciptakan dari tanah dan kemudian makan pun mengonsumsi tanah dan akan kembali menjadi tanah. Ini tiga kan dimensi semuanya. Jadi aslinya satu materi kemudian menjadi tiga dimensi. Kata tanah itu materi ya Pak? Kemudian menjadi dimensi. Menjadi tiga dimensi. Kalau mengkonsumsi tanah, apa ada yang tidak butuh tanah? Iya. Gitu? Yang namanya karma. Nah. Ya kalau Islam dalam satu hadis disampaikan baru akum tabarakum abnaakum wa ifutaifu nisaakum, itu ya bisa dikonklusikan karma. Kalau hari ini kita berbuat baik kepada ya orang tua lah, maka kelak anak-anak kita akan baik-baik juga seperti kita. Kalau hari ini kita baik-baik sama keluarga, sama istri kita, sama anak-anak kita, kelak nanti anak-anak kita sama dengan apa itu namanya? Kan? Berarti pendidikan yang disadari sebelum kita lahir atau saat kita berada antara lahir dan belum lahir, berarti dalam kandungan, atau setelah kita lahir, secara psikologi, kejiwaan, yang terbaik adalah sebelum kita ada. Kita sebelum kita ada, masih tulisan, belum di dalam kandungan. Tapi hari ini adalah hari besok. Gitu? Hari ini hari besok. Gitu? Maka baik-baiklah kita supaya besok kita jadi orang baik. Gitu? Akhirnya kembali lagi, apa itu dimensi? Dimensi itu kan semacam kayak ruang. Satu ruang mistis atau ruang yang tidak kelihatan atau ruang gaib, yang di situ ada satu kekuatan energi yang tidak pernah manusia bayangkan. Dimensi yang dimaksud fitrah tadi itu. Gitu? Nah, makanya kayak orang mau tidur, kadang-kadang ya ada ya yang minta supaya mimpi. Tapi yang enggak mimpi kan, yang enggak minta kan mimpi. Gitu? Mimpi. Dan di situ rekaman-rekaman kemudian bisa tercover dalam mimpinya itu, semacam kayak kebiasaan waktu dia masih dalam alam sadar itu persis, dia persis. Dan kekuatan itu mampu menggerakkan fisiknya. Ada orang mimpi pukul itu bisa pukul pagar. Artinya dimensi itu mampu menembus sampai di alam sadar. Jadi melewati dimensi alam sadar sampai melompat lagi alam sadar yang pertama.
secara psikis, secara kejiwaan, setiap jiwa itu pasti punya ilham itu. Cuma relatif latar belakangnya, fujur atau takwa. Artinya baik atau buruk. Nah, makanya tadi itu saya kasih muqaddimah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka jiwa beserta penyempurnanya, wa nafsi wa ma sawwaha. Terus fa'alhamaha, maka kami ilhamkan di dalam jiwa fujuraha wa taqwaha. Dia takwa atau sebalik. Orang baik atau tidak baik. Dia menjadi orang yang patuh atau orang pengingkar. Dia beriman atau orang yang menentang. Dia menjadi orang yang apa ya? Ya itu lawan katanya fujur. Nah, disitulah kelihatan sekali bahwa awalnya sih ada dua dimensi. Satu menjadi dua, dua menjadi pecah banyak. Gitu? Oke, menjadi pecah banyak. Nah, orang beraih untuk mendapatkan ilham yang baik, ilham yang putih. Sejak mulai dari sebelum lahir dia sudah minta sama Tuhan, ya Allah, aku nanti kalau dapat istri-istri yang baik supaya melahirkan anak-anak generasi yang baik. Kan berarti sudah, kalau itu sudah Tuhan kabulkan kan menjadi game yang sangat luar biasa. Berarti anaknya belum ada, dia sudah mengatakannya, kemudian rencana sudah ditulis di Lauhul Mahfuz sana, dan akan direncanakan tahun sekian, bulan ini, tanggal ini, terjadi. Apalagi orang itu benar-benar aktif, dia berdoa kepada Tuhan, dan diulang-ulang. Biasanya itu tulisannya tambah sulit dihapus sama malaikat. Kalau Yai posisinya, posisinya ketika menangani mereka-mereka yang saya pertama untuk menangani mereka, jadi dia dulu. Kayak itu tadi sistem stimulan. Stimulan kolektivitas. Stimulan kolaborasi. Jadi, pemana saya ngomong sama si imam. Imam ini sakit lah, gitu. Dia ngomong apa saja, ya, benar baik, ya, ya kan. Jadi tidak boleh diperlakukan kayak orang sehat. Ya, kalau saya bilang tidak, sedangkan dia 50% konektivitasnya masih nyambung, dia malah terbebani, akhirnya kumat. Makanya keluarga yang tidak boleh menengok, pada dasarnya bukan tidak boleh menengok, takutnya nanti salah ngomong kemudian menjadi beban. Kamu harus sembuh nak, kamu nanti harus kerja, kamu harus kawin, bapak sudah tua, kan bingung, mikir lagi. Akhirnya malam jerit-jerit lagi, kumat dia mikir, iya ya, bener ya, aku, orang tua aku udah tua, aku kok masih seperti ini. Akhirnya jerit-jerit lagi kan ibu, kambuh lagi. Nah, di situ. Maka untuk tetap menjaga dia bisa tenang, bisa tidur, kita coba jadi dia. Gitu? Bisa berbentuk pendekatan biologis, bisa psikologis, gitu? Bisa berbentuk head to head, bisa sosiologis. Tapi kalau dalam dimensi fitrah, memang kita tidak bisa jadi dia. Kita harus jadi malaikat. Artinya kita narasinya harus narasi Quran. Kamu harus percaya kepada Tuhan. Kau harus bangkit. Kau harus beriman. Nah, seperti itu. Kau harus jadi manusia yang menghamba kepada Tuhan. Jangan menghamba setan. Gitu. Contohnya berbeda. Ya, harus tulisannya bagus. Tulisannya harus asli. Pokoknya kita coba segala puji milik Allah. Tuhan seru sekalian alam. Jadilah kau bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kau harus bersyukur sama Tuhan. Pamannya begitu. Itu akan menjadi sugesti murni. Dan di dalam itu akan ada kekuatan hikmah karena ngambil dari artikulasi dari sebuah ayat Al-Quran yang kita sakralkan. Gitu? Kau harus bersabar. Kalau kau tidak mampu bersabar, cobalah kau kumpul orang-orang yang sudah mampu bersabar. Ini kan ada ayatnya nih. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'auna rabbahum, umpamanya begitu. Kau harus sholat.
Kau tidak boleh kau biarkan dirimu terlantar jauh sama Tuhan. Nah, pamannya seperti itu. Itu contoh sugesti positif untuk menggait atau menulis atau mematah. Mematah itu ya ngukir, mengukir dalam dimensi fitrah yang. Nah, di situ contoh kecilnya. Nah, disinilah Ibu mungkin yang dicari, diobservasi supaya dapat Ibu konklusikan. Tidak tahu konklusinya kalau saya ya bahwa di bawah alam sadar itu ada dimensi kesadaran. Dan itu relatif di sana terbaca pada saat dia punya latar belakang. Seperti mimpi. Ya. Ya, ya. Nah, 0.0 itu sebenarnya hanya dampak dari hipno saja. Karena 0 itu 0, berarti ketidaksadaran benar-benar 0. Pada titik 0 dia tidak sadar. Nah, poin 0 berarti 0 sama sekali, tidak ada komanya angka bunyi. Ya, saat itu jadi dibilang fitrah putih karena 0. Dan kalau dipoinkan lagi ketemunya ya 0 lagi kan, 0 lagi kan. Maka kita coba kembali ke, kalau secara berpikir bahwa kita ingin mengenalkan itu ya kayak anak kecil diharapkan supaya kembali lagi, dimulai, dibongkar lagi, diganti perpak gitu. Kalau turun mesin Ibu, itu bayang gini gitu, sekernya kita ganti, ya gitu. Jadi istilahnya bahasa lain apa, operasi. Gitu. Kasarnya ini nonton Ibu. Itu di riset, kayak operasi itu, semacam itulah Ibu. Jadi selama ini dia kan dibiarkan mungkin dalam lingkungan terdekatnya. Pikiran dia jauh sama Tuhan. Dari pembiaran itu membuat dia bergaul dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian coretan-coretan itu menjadi tidak menyenangkan. Dan berdampak pada dirinya dan kemudian dirinya menjadi sakit. Jiwanya menjadi sakit. Nah, kemudian kita coba lagi di-refresh. Dinolkan lagi. Di apa mau? Di-restart. Di-reset lagi itu. Kan? Supaya virus-virusnya cuman logikanya ya itu sederhana sekali. Cuman sistem terapinya yang mungkin beda. Tapi jarang sih saya melihat yang di bawah sadar ada dimensi sadar dan kemudian diinterpretasikan dalam bentuk seperti ini. Iya lah nyata itu. Nah, zaman bisa lihat itu kalau pas di YouTube kan Pak Sadikin ada ya. Itu. Jadi pada saat dia sudah tidak sadar, mesti Pak ngomong. Dan yang saya omongkan itu mesti bentuk nurani, positif, yang berkaitan dengan makna-makna sakralisasi dari ayat Al-Quran. Itu. Nah, semacam kayak merubah negatif supaya menjadi positif. Seperti itu, Ibu. Jadi ini kan, Ibu kan observasi untuk kepentingan disertasi. Ya, nah, mungkin Ibu nanti konklusinya seperti apa kan aku juga tidak ngerti. Saya yakin mungkin akan menjadi unik pada saat Ibu bisa menerangkan bahwa alam sadar ini di tengah-tengah ada alam tidak sadar. Dan alam tidak sadar di antara dua kesadaran. Ya, nah, disitulah sirkulasinya yang harus diolah agar manusia menjadi cerdas. Gitu? Karena akal itu maknanya bolak-balik. Sedangkan pikiran manusia lebih kepada cenderung protes. Hati nurani sebagai penengah. Fitrahnya seperti itu, Ibu. Nah, mudah-mudahan Ibu bisa memahami seperti itu. Ya, dan apalagi kalau jiwa itu di dalam Al-Quran kan, kata nafsun saja ada 300 kalau mungkin seperti itu ya. Itu jadi luas tak terbatas, panjang tak terukur, dalam tak mengerti. Sejauh mana dalam hati orang, perasaan orang, bahkan lebih dalam dari lautan. Sejauh mana dia berpikir, sampan punya rasa sama saya, aku juga tidak ngerti, aku punya perasaan sama-sama juga aku tidak ngerti. Disitulah ada dimensinya sendiri. Antara sadar tak sadar dan kemudian tak sadar, ada sadar lagi. Nah, itu. Soalnya kalau psikologi cuma dua. Lah itu. Ada sebenarnya tak sadar itu namanya preconscious atau perasaan tapi setelah tak sadar itu udah nggak ada karena menerangkan ada lagi ya. itu Ya bahkan di dunia ini kan
Ya memang seperti itu. Jadi ada alam kesadaran arwah pada saat. Kenapa kalau dia dibilang tidak sadar kok dia dijanjikan, namanya sadar. Namanya alam arwah. Ada alam pada saat proses, yaitu manusia di kandungan bisa 7 bulan, bisa 9 bulan lebih. Bisa 9 bulan. Gitu? Ada alam sadar saat kita ini. Di dunia seperti itu. Kita lahir. Dan itu ada lagi, jadi selalu jiwa orang itu selalu terus melampaui perjalanan beberapa dimensi. Dari tingkat kesadarannya masing-masing sesuai dimensinya. Dari mulai alam arwah sampai kemudian kandungan, sampai kemudian di dunia ini, sampai di alam barzah, sampai pada saatnya nanti dibangkitkan dari alam barzah, dan sampai di akhir akhirat nanti. Ini bagi orang yang percaya, artinya beriman. Mungkin secara konvensional, secara umum, ya orang bisa, makanya kita pendekatannya apa? Religi, agama. Wa tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kata-kata wal yaumil akhir selalu diikutkan bagi orang yang percaya Tuhan Allah. Makanya alam barzah, kebangkitan, kemudian di padang mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul syirat, bahagia celaka, surga atau neraka, itu penentuannya, tetap wajib percaya. Wajib percaya. Nah, di situ. Makanya kalau ibu bilang ada dua, memang pada dasarnya aslinya ada dua kan, ada buruk, ada baik, ya. Terus kemudian ada luar, ada dalam, ada sadar, ada tidak sadar. Ternyata ada sadar, tidak sadar, ada sadar. Masuk ya. Ya. Iya. Nah itu ibu, mudah-mudahan manfaat. Ibu bisa ambil konklusinya. Terus nanti bisa ibu rangkum dengan baik. Mudah-mudahan benar-benar menjadi disertasi yang apa namanya? Yang bisa membawa nama reputasi ibu lebih ternilai, lebih berkualitas. Gitu ya. Amin. Secara saintifik kita memang butuh ilmu pengetahuan, tapi ya kita kalau di sini hanya berdasarkan empiris dan autodidak saja. Tapi dasarnya itu Quran. Namanya orang mau berpikir meskipun salah kan Allah sudah kasih pahala. Itu saja. Terima kasih dan mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tompo wingi kuwi wis ta waca apa kareping atimu trenyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes Allah ning pipiku